Tahukah kalian apa saja sih yang diekspor di negara kita? Dalam video ini, kami akan menjelaskan dan membahas tentang barang atau jasa yang diekspor di negara kita. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan perdagangan internasional yang singkatnya adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Namun di sini kami hanya akan membahas secara spesifik akan hasil ekspor dari daerah Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah adalah provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan di Indonesia dengan ibu kota Palangkaraya. Jumlah populasi Kalimantan Tengah berjumlah 2,81 juta jiwa di tahun 2024 dengan luas daerah sekitar 153.564 km persegi. Melalui video ini, kami akan membagikan tentang ekspor komoditas yang ada di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah terkenal dengan ekspor batu bara, minyak kelapa sawit, biji zirkonium, dan lainnya. Ekonomi Kalimantan Tengah didominasi oleh sektor primer, terutama pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam seperti kayu, rotan, minyak sawit, dan hasil hutan bukan kayu lainnya. Selain itu, sektor pertambangan juga memiliki peran penting dengan potensi besar dalam pertambangan batu bara, emas, dan mineral lainnya. Sektor lain yang cukup menjanjikan ialah perikanan, pariwisata, dan industri. Salah satu komoditas unggulan yang diekspor dari Kalimantan Tengah adalah batu bara. Provinsi ini dikenal sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Batu bara yang dihasilkan di Kalimantan Tengah memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga banyak diminati oleh pasar internasional. Negara-negara seperti Jepang, Cina, India, dan Korea Selatan menjadi tujuan utama ekspor batu bara dari Kalimantan Tengah. Berikut adalah gambaran proses ekspor tersebut. Yang pertama, penambangan. Perizinan. Perusahaan tambang harus memiliki izin lengkap dari pemerintah termasuk izin lingkungan dan izin usaha pertambangan. Eksplorasi. Proses pencarian dan pemetaan cadangan batu bara. Produksi. Penggalian batu bara dari dalam tanah. Yang kedua, pengangkutan dari tambang ke pelabuhan. Angkutan darat. Batu bara yang telah digali biasanya diangkut menggunakan truk besar menuju pelabuhan terdekat. Angkutan sungai. Di beberapa wilayah, batu bara juga diangkut melalui sungai menggunakan tongkang atau kapal tunda. Yang ketiga, penimbunan di pelabuhan. Gudang penimbunan. Batu bara yang tiba di pelabuhan akan disimpan di gudang penimbunan sementara. Pemeriksaan kualitas. Batu bara akan diperiksa kualitasnya untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan pembeli. Yang keempat, pemuatan ke kapal. Crane. Batu bara dimuat ke dalam kapal menggunakan crane khusus yang mampu mengangkat beban berat. Penyegelan. Setelah kapal penuh, muatan akan disegel untuk mencegah pencurian atau kerusakan selama perjalanan. Yang kelima, perjalanan ke negara tujuan. Rute pelayaran. Kapal akan mengikuti rute pelayaran yang telah ditentukan menuju negara tujuan. Asuransi. Muatan kapal biasanya diasuransikan untuk melindungi dari risiko, kehilangan, atau kerusakan selama perjalanan. Yang keenam, pemeriksaan bea cukai di negara tujuan. Dokumen. Kapal akan diperiksa dokumen-dokumennya oleh bea cukai negara tujuan. Pembayaran bea masuk. Importir akan membayar bea masuk sesuai dengan tarif yang berlaku. Yang ketujuh, distribusi ke konsumen akhir. Pelabuhan tujuan. Batu bara akan dibongkar di pelabuhan tujuan. Transportasi darat. Batu bara kemudian didistribusikan ke konsumen akhir menggunakan truk atau kereta api. Batu bara yang dihasilkan di Kalimantan Tengah terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu batu bara jenis kalori rendah dan tinggi. Batu bara kalori tinggi banyak digunakan untuk pembangkit listrik dan industri, sementara batu bara kalori rendah umumnya digunakan untuk kebutuhan domestik dan sektor lainnya. Batu bara dengan kualitas tinggi ini menjadi primadona di pasar internasional karena kestabilan kandungan kalorinya yang menghasilkan pembakaran yang lebih efisien. Seiring dengan pertumbuhan industri energi global, permintaan batu bara dari Kalimantan Tengah diperkirakan akan terus meningkat. Keberadaan sumber daya alam ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kalimantan Tengah. Selain memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah,
Industri batubara juga membuka banyak lapangan pekerjaan, mulai dari sektor pertambangan, transportasi, hingga logistik. Hal ini tentunya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, ekspor batubara juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masalah keberlanjutan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan. Proses penambangan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan polusi air. Oleh karena itu, semakin banyak perusahaan yang berupaya untuk memperbaiki standar operasional dan berinvestasi dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia pun mulai mendorong sektor pertambangan untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Berbagai kebijakan dan regulasi diimplementasikan, termasuk kewajiban untuk melakukan reklamasi lahan pasca tambang dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses pertambangan. Upaya untuk mitigasi dampak negatif. Yang pertama, penerapan teknologi ramah lingkungan, yaitu penggunaan teknologi yang lebih bersih untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Yang kedua, rehabilitasi lahan, yaitu melakukan rehabilitasi lahan bekas tambang untuk mengembalikan fungsi ekologisnya. Yang ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam industri pertambangan. Meskipun demikian, batubara tetap menjadi salah satu komoditas yang memberikan kontribusi besar bagi ekonomi Kalimantan Tengah, baik dari segi pendapatan daerah maupun penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kalimantan Tengah bahkan semakin gencar meningkatkan kapasitas produksi batubara untuk memenuhi permintaan global yang terus tumbuh. Allah memberikan mandat kepada manusia untuk mengelola ciptaannya, termasuk alam raya. Manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan alam ciptaan Allah. Semua sumber daya alam yang telah dititipkan oleh Allah perlu dikelola dengan baik oleh manusia agar dapat membawa manfaat dan membawa manusia semakin baik dan benar di hadapan Allah. Selain itu, manusia juga perlu menggunakan hikmat dan kemampuan yang telah diberikan Allah dalam memanfaatkan berbagai sumber daya agar dapat semakin berkembang. Amsal 3 ayat 19-22. Tuhan telah meletakkan dasar bumi, menetapkan langit, dan membuat air samudera raya berpencaran. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita bersama manfaatkan potensi dan kemampuan kita dalam meningkatkan kemampuan produksi dan ekspor negara kita demi membantu perkembangan ekonomi negara kita, terutama dalam kegiatan ekspor. Selain itu, cintailah dan gunakanlah produk-produk milik Indonesia seperti batik dan barang yang dihasilkan dalam negeri agar Indonesia dapat semakin berkembang dan maju dalam perekonomian internasional.